Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Rasina dengan PN 2478265 dari Prodi Teknologi Edukasi Internet jurusan Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan yaitu pada modul 7.41 kapasitor komponen DHCP P4. Nah, jadi di sini tuh ada tabel IP address-nya, lalu ada aktivitasnya. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi router sebagai server DHCP, lalu mengkonfigurasi DHCP relay dan mengkonfigurasi router sebagai klien DHCP. Nah, ini ada skenario-nya. Jadi skenario ini sebagai teknisi jaringan di perusahaan, lalu akan ditugaskan untuk mengkonfigurasi router Cisco sebagai server DHCP dan menyediakan alokasi alamat dinamis kepada klien di jaringan. Dan kita bisa lanjut ke langsung ke instruksi di part 1. Nah, di part 1 ini kita akan mulai dengan konfigurasi alamat IPv4 yang dikecualikan. Jadi kita akan memulai konfigurasi pada router dulu untuk mengecualikan 10 alamat pertama di LAN router 1 dan router 3. Semua alamat lainnya harus tersedia dikumpulkan alamat DHCP-nya. Kita akan mulai dari router 2 ini. Nah, kita capai. Kita enter. HCP export address itu di semua kita lihat di sini 158 lalu 30 dan 30. Nah, lalu kita akan create DHCP full name di router LAN. Lalu namanya itu harus full, harus sesuai dengan nilai agar konfigurasi bisa diakui. Lalu kita konfigurasi penggunaan DHCP untuk menyertakan alamat jaringan di defaultnya. Kita lanjut. Di sini kita lanjut IP masih di router dulu ya. Di DHCP full enter. Lalu kita cek networknya. Network 192.30.0.555.255.0. Lalu default routernya 192.168.20.1. Enter. Lalu DNS servernya 192.168.20.254. Enter. Nah, lalu kita akan lanjut ke part 2. Nah, di part 2 ini konfigurasi DHCP relay. Lanjut pada
part pertamanya. Dan sini kita mulai masuk ke router 1. Kita masuk ke CLI. Di sini add and kita masuk interface. Konfigurasi dulu. Terminal, lalu kita masuk interface di sesnya, kita enter, kita masuk IP helpernya 10.1.1.2 beneran. Lalu kita ke router 3. Kita enter melihat apakah sebenarnya dia tergelap aman. Lagi salah itu enter, lalu kita interface channel dan nanti routernya 10.2.2.2. Lalu kita ke sepertinya di router 2. Terus kita akan lanjut, kita exit dulu, exit, kita masuk interface 2011 enter, kita IP address DHCP enter, lalu menginstall enter. Nah, kita coba lihat informasinya. Kita lihat di chat website-nya di section ini masih belum di router 2 tapi ini belum. Oh iya, router satunya belum ya. Router satunya lalu bisa 2 di HCP-nya itu belum. Kita tambahkan dulu jadi ini router 2-nya. Kita di sini kita exit dulu. Nah, itu link HCP R1 lalu enter. Poolnya ini kita kekurangan pool di HCP pool. Itu salah. Nah, setelah itu baru kita masukkan networknya. Networknya ini 192.168.10.255.255.255.0. Enter. Default routernya itu di
192.168.30.1 at salah. Coba ini default routernya benar, tapi dengan servernya salah. Coba kalau kita untuk default routernya 192.168.11. Nah, caranya ini 20 titik 254 bentar, pokoknya punya DNS ya. Caranya namanya kita namanya ada default routernya 192.168.10. Coba kita lihat di sini passwordnya. Kita coba lagi. Harusnya bisa deh. Ini kan berarti salah. Gue nggak bisa ya. Oh, ternyata itu kita salah penamaan gitu. Kita pilih HCP for salah HCP exit IP HCP. Sebentar saya mau apakah terjawab yang kedua sedikit kalau pada videonya semoga jalan di HCP for R1 nah enter. Nah lalu ini networknya dari server ke atas. Nah salah. Nah enter. Lalu default routernya mantap. Ini tugas bentar. Nah sudah, lalu kita dengan servernya sekarang. Servernya kita tekan 20. Nah 20 enter. Nah ya sudah. Jadi dalamnya sudah semua. Kita coba review lagi di bagian segmen. Nah sudah semua. Kita tinggal ke bagian di sini satu. Ini sudah start. Nanti konfigurasinya kita pilih
jadi dulu kelas yang pertama lanjut ke yang ini revisi 2 oke kedua lanjut kedua desktop lanjut ke desktop lalu aja konfigurasi yang berikutnya aku di HTTP. Nah, ini sudah 100. Di sini coba kita coba di satunya. Di sini mungkin karena udah terlalu lama, itu silakan itu sedikit nyala. Dan videonya juga muncul, tapi di sini sudah 100 dan semua sudah saya lakukan, sudah saya selesaikan pada praktikum kali ini. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.